Baghdad ing Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Falamastaqarru moko ing dalem arikalane wis padha netep sapa mi'atu fakin min ulama Baghdad atraka moko nundukake ndilu sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Padhaharat moko pertelo min sotri saking dodone Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa barikatun jumleret minurin saking cahaya. Pamarat moko lewat apa barikah minur ala suduri mi'ati faqihin ing atase pira-pira atine utawa dodone 100 wong ahli fikih. Pamahat moko nglebur apa barikatun minurin ma ing perkara fi kulubihim kang tetep ing dalem atine mi'atu faqin min ulama Baghdad. Wa buhitu lan padha bingung sapa mi'atu faqin min ulama Baghdad. Wa dhatarabu lan padha poyang paingan sapa mi'atu faqin min ulama Baghdad. Wa sahu lan jerit bengok sapa mi'atu faqin min ulama Baghdad wahidatan soihatan kelawan jerit bengok wahidatan kang siji serentak. Wa mazaku lan nyuwek-nyuwek sapa mi'atu faqihin min ulama Baghdad siabahum ing pakaiane mi'atu faqin min ulama Baghdad. Wa kasyafu lan padha buka sapa mi'atu faqihin min ulama Baghdad ru'usahum ing pira-pira sirai. Berarti kopiahnya dilepas. Mi'atu faqin ulama Baghdad kumaso idanuli munggah sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an alal kursi ing atase kursi. Wajib lan jawab sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an jami masailihim saking sekabehane pira-pira masalahe mi'atu faqin min ulama Baghdad. Faktarofu moko padha ngakoni sapa mi'atu faqin min ulama Baghdad bifadlihi kelawan keutamaane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Wa khada'u lan padha DP utawa ngrasa ina sapa mi'atu faqin min ulama Baghdad lau maring Kanjeng Syekh mindalikal waktu saking mengkono-mengkono wektu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an adalah sosok ulama yang memadukan antara ilmu lahir dan ilmu batin, antara syariah, thariqah dan hakikat, ataupun antara iman, Islam dan ihsan. Dipadukan, perpaduan itu menjadi kesempurnaan bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Diriwayatkan bahwa para ulama negara Baghdad sekitar jumlahnya 100 ulama ahli fikih berkumpul dan tiap-tiap ulama mengumpulkan beberapa masalah problematika hidup kehidupan dan dibawa masalah tersebut dibawa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Tujuan ulama untuk mendatangi, untuk mengumpulkan dan mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an untuk menguji sejauh mana keilmuannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, keulamaannya diuji. Setelah para ulama datang, duduk, dipersilakan duduk. Terus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an nunduk. Setelah itu ada anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya, sinaran cahaya, ini namanya warid. Warid itu adalah suatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak karena perencanaan manusia, akan tetapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena kebersihan, kesuciannya hatinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an sehingga diberi anugerah cahaya
kiloan cahaya, yang mana kiloan cahaya tersebut ini adalah berjalan melewati dadanya para ulama, 100 ulama dari Baghdad, dan mereka poyang-payingan kebingungan. Akhirnya wasohu sayhata wahidah, nggak kuat melihat kenyataan yang ada, kelebihan-kelebihan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Mereka nggak kuat, akhirnya berteriak secara serentak, baju-baju mereka disobek, tutup kepala sorbannya semuanya dilepas. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an duduk di atas kursi dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para ulama, oleh 100 ulama kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Kemampuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menjawab, untuk memberi solusi dari problematika hidup dan kehidupan yang diajukan oleh para ulama, akhirnya para ulama mengakui keutamaannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dan mereka semua angkat topi hormat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sejak itu. Nah, ini adalah buah dari hasil proses perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam mencari ilmu dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketekunan, dalam mengamalkan ilmu dari hal-hal yang kecil yang kelihatannya ringan. Contoh yang menjadi tradisinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau selalu jaga wudhu. Wudhu, setelah wudhu beliau sholat sunnah 2 rakaat, dan itu adalah tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah ini adalah termasuk sahabat yang diberitakan masuk surga ini lebih dahulu, mendahului. Karena apa? Ketika beliau ditanya setelah wudhu, beliau istiqomah sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Setelah salam, doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dilindungi, minta dinaungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kerupekan, dari kesulitan, baik kerupekan, kesulitan, kesumpekan di dunia maupun besok di hari kiamat, di akhirat. Minta dilindungi, minta perlindungan, naungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan berkahnya wudhu, sholat sunnah wudhu, berdoa pada Allah, ya, ini adalah menjadi sababiyah dimudahkan seseorang dalam segala urusan dan tanggung jawabnya. Ya Allah. Wa kana lan ono sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Syekh fi salasata syara ing dalem 13 apane ilman ilmune, ya. Beliau meskipun sudah menjadi ulama yang sempurna dalam memadukan Islam, iman, ihsan, dalam memadukan syariat, thariqah, hakikat, sudah sempurna, sudah kamil, mukmil, tapi tetap selalu mutolaah, selalu belajar. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau cinta pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kedudukannya apapun, jabatannya apapun, ya, maka tetap selalu membaca kitab, selalu belajar. Yang dipelajari enggak satu ilmu, 13 ilmu. Enggak satu ilmu, 13 ilmu. Apa saja? At-tafsir, ilmu tafsir dipelajari terus. Wal hadisalan hadis, wal khilafalan khilaf, perbedaan
ulama dalam masalah fikih, pendapat satu sahih, pendapat lainnya dhaif, dipelajari, digali cara analisanya, cara mengambil konklusi, kesimpulan dari dalil-dalil yang ada, dipelajari. Oh, ini yang lebih kuat, ini yang lebih menyelamatkan, ini yang lebih menguntungkan di dunia dan di akhirat. Dipelajari semuanya, latar belakangnya dan sebagainya. Wal usul lan usul, ilmu usul fikih dipelajari, metodologi penggalian hukum dipelajari. Makanya beliau adalah seorang mufti, seorang mujtahid ifta, seorang yang berijtihad dalam bidang memberi fatwa kepada masyarakat pada saat itu. Wa nahwalan ilmu nahwu, gramatika Arab juga dipelajari. Masa sudah menjadi seorang yang sempurna, tetap membaca, mempelajari nahwu. Wal qiraat lan qiraah, tajwid, qiraah sab'ah, semuanya dipelajari. Wa ghairu dzalik lan liyane mengkono kabeh, ya, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Tanda-tanda orang cinta itu niru. Kalau menyatakan cinta pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ya maka tirulah untuk tekun belajar, tekun ngaji, tekun membaca, tekun ngajar, tekun menulis, tekun menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan kepada siapa saja, lebih-lebih kepada orang yang membutuhkan. Wa kana lan ono sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an iku yufti aweh fatwa sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah mujtahid fatwa, memberi fatwa enggak ngawur, berdasarkan ilmu, berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis, berdasarkan pertimbangan pendapat-pendapat ulama. Makanya ilmu khilaf, ilmu pro kontra ulama juga dipelajari. Ilmu metodologi penggalian hukum, metodologi hukum Islam juga dipelajari. Semuanya dipelajari oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Sehingga dalam memberi fatwa, ini adalah suatu fatwa yang tepat sasaran, sesuai dengan landasan, sesuai dengan kondisi yang ada. Ala madhabil Imam Syafi'i, ngatasi anut madhab Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam memberi fatwa mengikuti madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Di samping mengikuti Imam Syafi'i, wal Imam Ahmad lan Imam Ahmad ibni Hambal radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad ini adalah ahli hadis. Beliau termasuk muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu an, termasuk mujtahid mutlak. Wa kana lan ono sapa ulamaul Iraqi, ulama Iraq iku ya ta'ajabuna padha gawok sapa ulamaul Iraq min fatwa, saking fatwane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Jadi dalam memberi fatwanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an ini sangat menarik untuk dikaji, suatu fatwa yang istimewa. Karena apa? Berdasarkan ilmu, berdasarkan landasan dalil-dalil yang kuat, tidak ngawur, tidak asbun, asal bunyi tanpa ada cantolannya, tanpa ada payung hukumnya Al-Quran dan hadis serta pertimbangan para ulama, itu ngawur namanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, para ulama pada saat itu, lebih-lebih ulama Iraq ini mengakui keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dalam bidang fatwa, sehingga sangat menarik. Beliau mempunyai karya diantaranya Guniyah, tentang fikih, tentang tasawuf, tentang akidah. Hawa rufi'alan den aturake ilai maring Syekh Abdul Qadir Al-Jilani marotaning dalem sambalan apa soalun, pertanyaan,
ajaza kang apes sopal ulama jawab saking jawab soal suratul rajulun halafa pitolak wallahu a'lam bishawab wa ilail marji'u wal ma'ab Allahumma ansyur nafahati ridwani alaih wa middana bil asrarillati awdataha